Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Tim Aja Channel. Seperti biasa, kami Tim Aja Channel memberikan sesuatu konten yang sangat berarti dan sangat bijaksana sejagat raya. Bercanda ya. Pada hari ini kami memberikan review kembali setelah 3 bulan pemakaian Aqua atau kulkas 4 pintu itu ya. Kulkas 4 pintu Aqua AQR IR 525 AM. Kalau tidak salah seperti itu ya. Pokoknya kulkas 4 pintu dari Aqua. Nah, bagaimana setelah pemakaian berapa bulan tadi? 3 bulan. Ya, kita lihat apa saja. Karena banyak sekali yang bertanya, apakah produk dari Aqua ini itu terjamin? Macam-macam permasalahannya kata mereka. Ada yang pelayanan service centernya yang lambat sekali. Ada juga ketika dipakai sampai di rumah katanya kulkasnya tidak berfungsi dengan maksimal, macam-macam. Itu ada yang bertanya dengan saya seperti itu. Nah, hari ini saya membuktikan, saya memperlihatkan setelah saya menggunakan kulkas ini selama 3 bulan, kurang lebih seperti itu, apakah ada kendala. Nah, yang pastinya kita lihat dulu ke kulkasnya. Nah, kalau lihat dari sisi tampilan luar, ini biasanya untuk kulkas seperti ini yang menggunakan apa namanya ini, fiberglass kalau tidak salah ya. Fiberglass itu biasanya ini bercak tangan kita saja yang terkadang menempel di sininya, di pintu dan bagian fiberglassnya ini. Tapi itu tidak jadi masalah. Nanti saya berikan tipsnya bagaimana cara membersihkan dan menghilangkan bercak lengan kita. Apalagi kan biasanya kita memasak dan membuka kulkas, itu terkadang bercak tangan kita itu menempel. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Saya uji coba. Nah, bekasnya itu menempel. Nah, seperti itu. Tapi terkadang menjadi perhatian juga untuk semua orang. Katanya, kulkasnya nanti cepat kotor. Memang seperti itu yang namanya dipegang kan. Tapi ada solusinya, nanti saya ajari cara membersihkan cepatnya. Dan ketika kita membersihkan itu tidak mengotori lagi. Bagaimana itu ya? Nanti setelah proses review kita kulkas Aqua ini selama pemakaian 3 bulan. Kalau garansi tetap ya, garansi tetap 10 tahun. Tapi untuk sementara belum ada permasalahan ketika saya memakai. Nah, di sini tombolnya terlihat ya, sensornya masih bagus, merespon. Biasanya saya selalu menggunakan ini. Lebih amannya smart ini ya. Sensornya aman. Ya, langsung kita masuk ke bagian dalam. Wow, nah lampu. Biasanya ini permasalahan juga katanya, kok Mas lampu punya saya itu tidak berfungsi. Nah, itu biasanya ya namanya produk ya. Pasti adalah yang gagal produk beberapa. Tapi kebanyakan tidaklah seperti itu. Karena punya saya ini sudah pemakaian selama 3 bulan. Dan biasanya kalau anak saya membuka kulkas itu sampai sensornya berbunyi. Karena kelamaan ya dibuka terus, dan ketika dibuka itu lama sekali. Jadi secara otomatis sensornya ini ada alarmnya berbunyi seperti itu. Nah, kalau di sini kita lihat di bagian rak-raknya ya.
bagian rak-raknya ini. Nah, berbunyi sudah. Kalau anak saya biasanya itu sampai beberapa kali bunyinya, sampai lampu LED-nya mati. Berarti itu sudah parah sekali ya. Tapi bukan lampu LED-nya rusak, tidak. Tapi dia mengingatkan bahwa kulkas ini jangan dibuka terlalu lama. Nah, ini yang pertama di sini ya. Kalau kulkas ini termasuk stabil menurut saya. Termasuk stabil di kelas harga kulkas yang sebenarnya kan harga 40 sampai ratusan juta. Di sini belasan juta saja, sekitar 12-13 juta. Nah, ini biasa ya, setiap kulkas pasti ada lah. Seperti embun. Nah, seperti ini biasa kalau menurut saya. Nah, ini buah saya simpan di sini, walaupun ini buahnya termasuk buah yang tahan ya. Ini sekitar 1 minggu lebih sudah saya simpan di sini. Keadaannya fresh, masih segar buahnya. Anggur, kita lihat tetap segar anggurnya. Apalagi lengkeng ya, pasti karena dia ada kulit yang keras ini pasti terjamin amannya ya, terjamin pastinya. Kita lihat dinding-dindingnya. Ini dindingnya, ini tergantung kita. Biasanya kalau tangan kita kotor dan sebagainya kan itu pasti nempel. Nah, di sini tidak menempel ya. Terkecuali kita ya ketika menggunakannya tidak menjaga kebersihan. Tapi kalau ini biasanya saya bersihkan sekitar 2 minggu sekali. Saya lap-lap gitu aja menggunakan tisu kering. Ini tidak ada isinya. Berikutnya ini benar sayur ya, cuma sayurnya sudah habis. Minuman dingin, yang pasti terjamin lah kesegarannya. Terjamin kesegarannya. Tidak juga yang sampai membeku ya. Kesegarannya terjamin ketika kita menyimpan minuman-minuman dingin di kulkas ini. Nah, sama ini biasanya di rumah selalu menyiapkan air mineral yang sudah dimasukkan ke dalam tempat khusus. Nah, ini airnya bisa dikatakan di sini ya, bisa dikatakan airnya ini segar. Jujur segar, tapi tidak membeku dan juga tidak dinginnya itu sangat menyengat, tidak. Yang pasti airnya segar ya, segar. Pokoknya stabil kulkas ini. Nah, ini ya nutrisi untuk saya dan ibunya lah. Di sini untuk istri nutrisinya terjamin juga di sini. Berikutnya minuman-minuman di pintu. Ini kan termasuk berat ya, ini sama termasuk berat. Tapi sampai sekarang ini belum ada permasalahan di bahan-bahan plastik yang ada di kulkas ini. Aman. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada permasalahan. Nah, biasanya seperti ini. Ini paling di bagian pintu ini ada sedikit kotor, tapi ini gampang nanti ya, gampang nanti kita bersihkan. Ini bekas percikan dari coklat dan sebagainya, tapi ini bisa dibersihkan. Nah, kita gosok-gosok saja menggunakan tangan kita sudah bersih. Apalagi nanti menggunakan alat bantu ya, mungkin tisu dan sebagainya. Kita tutup ya. Kita lihat pintunya apakah ada permasalahan? Tidak ada, aman. Nah, ya magnet dari pintu ini masih berfungsi dengan bagus walaupun beberapa ratus kali sudah dibuka oleh anak saya. Nah, ya, masih pakem. Kita lihat di bagian bawah, sama pintu juga seperti bagian atas ya. Cepat kotor, itu aja permasalahannya. Cepat kotor ya, yang namanya
Ini tadi fiberglass kalau tidak salah ini ya. Pintunya ini ada gelas-gelasnya lah pada intinya seperti itu. Nah, kotor di situ. Tapi nanti saya berikan tips dan caranya bagaimana membersihkan. Ini bahannya ya kuat lah di sini, aman. Bahkan ini sering digantung, dinaiki oleh anak saya. Tapi untuk saat ini kayaknya tidak ada permasalahan ya, aman, karena kuat sekali ini. Kita cek, ini saya ada menyimpan. Biasanya kan kalau freezer itu pasti ada beku-bekunya ya, ada salju-saljunya. Tapi ini sampai sekarang ini belum pernah saya menemukan ada salju-saljunya di kulkas ini. Kalau dulu saya punya kulkas bukan merek ini, bukan merek Aqua ini, ya kurang lebih 2 minggu atau 1 minggu ini sudah penuh dengan saljunya itu, menggumpal saljunya. Tapi kalau ini saya menyimpan di sini, saya simpan nugget, simpan isian burger, itu aman. Sama seperti kulkas di supermarket atau tempat perbelanjaan. Biasanya saya beli nugget, beli sosis dan sebagainya, aman. Nah, sama seperti dinginnya seperti itu. Tapi tidak ada saljunya ya, yang biasanya mengotori kulkas freezer kita. Kita lihat bagian bawah. Nah, kalau sini saya menyimpan, karena anak saya masih susu formula ya, susu kaleng, jadi ya harus siap lah di situ dotnya. Ini panen daging dan sebagainya, aman. Ya. Nah, paling di sini ya. Tapi tidak jadi masalah, ini namanya kulkas kan. Pasti ada sedikit lah berair, tapi tidak ada salju yang membeku. Biasanya kalau salju itu jelas mengotori kulkas kita. Ini pintunya. Ya, ada air biasa, namanya kulkas kan. Ada embun-embunnya sedikit. Ya, kita buka ke pintu berikutnya. Nah, di sini biasanya saya khususkan untuk membuat es atau batu es. Di sini biasanya kalau saya membuat es batu atau batu es ya, itu kurang lebih setengah jam saja sudah membeku. Bekunya bagaimana? Kita perhatikan. Iya, bekunya stabil, tidak juga terlalu keras. Biasanya kalau kulkas yang saya dulu gunakan, bukan merek ini susah sekali di congkel, atau kita mau cepat menggunakan susah sekali. Tapi kalau kulkas ini tinggal kita seperti ini aja ya. Nah, contohnya. Maaf ya. Nah, sebenarnya ini jika saya menggunakan 2 tangan ini lebih gampang. Yang pasti pembekuannya itu bisa dikatakan stabil sekali dibanding kulkas saya yang dulu-dulu. Nah, lihat. Di kulkas yang sifatnya freezer, apakah ada saljunya? Ini tidak ada ya. Tapi untuk pembekuannya itu sangat stabil kalau menurut saya dibanding kulkas saya yang dulu. Sama seperti tadi, di pintunya juga ada embun-embunnya sedikit ya. Nah, ini saya buktikan bagian atas. Ya, saya buktikan apakah ada di dinding-dindingnya ini saljunya. Tidak ada, aman. Nah, di sini. Ini penyimpanan sosis sama seperti yang di sebelah tadi. Aman juga.
ya, juga aman, tidak ada kendala. Ini saya simpan daging. Kembalikan ya, saya kembalikan. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, aman. Nah, seperti itu. Tapi biasanya mungkin ini adalah sebuah permasalahan juga bagi penonton saya di channel ini. Mereka ada yang bertanya, "Bang, Mas," katanya ya, "apakah kulkas Mas ketika di malam hari atau di suatu saat yang tidak ada suara, biasanya itu mengeluarkan suara yang bising?" Ya, itu memang benar. Dia kalau tidak salah itu saya pernah menguji coba, itu sekitar 3 jam sekali ada mengeluarkan suara yang nyaring sekali, tapi tidak lama. Seperti ya bunyi bergemuruh ya, bergemuruh. Ya, tidak juga terlalu nyaring lah, bergemuruh saja. Dia bergemuruh itu sekitar beberapa detik, ya kurang lebih 5 detik. Gemuruhnya itu terdengar ketika di malam hari, tapi tidak terlalu sering ya, kurang lebih lah sekitar 3 jam baru sekali dia muncul bunyinya. Tapi menurut saya itu masih logis sekali, karena namanya mesin kan, pasti ada saatnya dia ingin ngegas dan sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi tidak mengurangi performa dia dalam memproses makanan kita itu menjadi lebih aman. Kalau menurut saya seperti itu. Wajar-wajar saja kalau menurut saya. Dan selama saya memakai 3 bulan ini, alhamdulillah tidak ada permasalahan. Sangat membantu sekali di rumah tangga saya untuk menjaga keawetan, menjaga kesegaran makanan yang disimpan di sini. Ya, pintu ini ya, 4 pintu ajaib ini. Ya, dan yang paling enaknya adalah ketika ingin menggeser kulkas ini tanpa dibantu oleh orang lain, kita juga bisa menggesernya sendiri. Contoh seperti ini ya. Ini yang paling enaknya. Nah, seperti itu. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Maksudnya bagaimana? Ketika ingin membersihkan bagian belakang itu kita enak, tanpa kita minta bantuan dengan orang lain. Seperti itu. Nah, ini lagi. Katanya kulkas ini, Aqua ini, itu bagian belakangnya bisa nyetrum. Kita buktikan ya. Nih, saya pegang. Ini tangan saya basah. Aman. Ya, memang terkadang bisa dia terkesannya nyetrum, tapi tidak sampai mematikan ya. Logis saja, yang namanya benda elektronik pasti adalah sisi-sisinya, bagian-bagian yang bisa nyetrum seperti itu, tapi tidak sampai mematikan kita. Tuh, catatan pentingnya. Ini saya geser lagi ya.
Iya, aman. Seperti itu.